tepung sama. Nah nanti ini kan stained glass ini yang Romo tentukan dan ini aluminium kan Mo? Oke. Itu yang paling besar. Nah yang berikutnya adalah yang bagian belakang Mo. Oke, itu yang saya wonder sekali, saya penasaran tuh. Nah sebetulnya kita cuma mengusulkan begini Mo. Kita menaikkan sedikit. Itu malah memakai atap yang ringan nih Mo. Coba lihat dari. Jadi ini atap metal biasa, yang ringan. Ini yang lebih transparan Mo. Supaya nantinya di bagian dalam kita bisa membuat sinar itu masuk di atas altar. Terang. Nanti tetap ada yang belakangnya tetap kita bikin plafon. Kita belum gambar dalamnya ya, belum ada gambar untuk melahap letakkan patung Maria dan patung Hari Kudus. Tabernakel. Ya kalau Pak tabernakel. Ya. Terus di bagian atas Mo, kalau kita lihat mundur tolong jangan. Itu tuh kita propose di bagian tengah ini. Itu ada kaca patri. Di bagian pinggirnya ini semua jalusi nih Mo. Oke, untuk sirkulasi kan? Ya betul. Nah tapi kita pengen propose nih kalau bisa patung Yesusnya nih digantung miring nih Mo. Tidak perlu pakai salib, boleh nggak Mo? Oh itu yang kami suka karena di pusat juga gitu. Di pusat itu kebetulan yang bangun tempo hari orangnya punya pengalaman satu gereja di Singapura, mungkin Pak Heru mereka udah nyampe. Itu kita pesan salib yang tanpa dia punya kayu, jadi crucifix kosong. Itu ada? Enggak. Justru ini kalau Romo lihat dari samping, potongannya tolong cek. Kita tuh pengen memang patung Yesus ini kan digantung tangannya ke atas, satu lagi pasti diikat ke balok ini. Oh oke. Dengan gerak saja. Tolong mundur lagi. Sungkot. Nah, jadi si tangan itu nanti digantung di siling ini Mo. Oh gitu. Jadi kita pengennya usulannya adalah membuat Yesusnya ini rada miring sebetulnya Mo. Ya betul. Dan itu memang konsep penyalipan itu kan yang kita dapat ini kan rapi penyalipan semua ini. Tapi sebenarnya mereka diikat dan memang selalu gaya miring umumnya. Iya. Jadi memang ya kita berharap umat yang di sini ya dia akan melihat itu jadi sesuatu ya Bang untuk bisa lebih feelingnya akan lebih sakral gitu. Selain sakral tapi apa juga ya Pak Heru, pengorbanan penderitaan yang dahsyat seperti ya. Iya. Jadi kita juga propose nanti mungkin ada lighting sepanjang ini ditambahin linear. Jadi kalau lihat dari belakang dalamnya, nah ini kayak kalau dari atas begini Mo. Sebaliknya sisi atap yang ke belakang juga kita propose tuh dikasih ini juga mau grill di bagian atas di atas balkon ini Mo. Jadi sebetulnya saya berharap dengan kalau rame dan udara sejuk, pintu ini mendatangkan angin, dia pasti naik kan Mo. Ya. Angin ini yang akan tiup ke depan ke belakang. Jadi dari sirkulasinya berputar ya. Ya, dari sisi mimbar kita berharap as yang kaca patri yang stained glass di depan itu juga kelihatan gitu. Oke, betul. Itu kan di as itu.
Jadi dari atas altar langsung lihat ke sana kan, gitu. Betul, ini kira-kira posisi dari atas altar nih Mo. Iya betul. Ini yang mau disini di kaulan harus kembali. Parang saja. Bapak aku kembali. Jadi, nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak Mo? Saya mungkin saya cuma satu. Jadi dengan sendirinya kan ini kan pertimbangan sirkulasi kan. Iya, Nah, kita belum sampai kepada akustiknya nanti kan. iya. Oke. Bapak tukang bagaimana? Sekarang kita tanya di Bapak Om Stan, mereka semua Bapak Sosaka yang bisa memahami konsep ini, karena konsep ini sebenarnya pada dasarnya ambil juga dari konsep rumah adat Waulu, Naulu, yang selalu di ujungnya itu bolong untuk udara berputar. Ya? Jadi itu yang kita tidak lagi pakai manumata yang apa itu semuanya pakai begini sehingga angin Langsung. gitu. Jadi Bapak tukang sekarang Bapak tukang mereka sudah tangkap semua ya, bisa ya? Iya. Kami lanjut cuma ngomong saja ini. Iya, fokusnya dong tidak. Oke. Pak Heru Fokusnya Bapak tuh. bisa, semuanya bisa. Sangat sudah tanggap, sangat jelas, sangat artikulatif dan saya coba bertanya tadi yang tadi tidak ada stained glass sampingnya. Nanti tadi bahannya apa ya Pak Heru tadi? Ambil samping Yang belakang. ini ya Mo? Ya, yang tidak ada stained glassnya. Itu bahannya apa nanti tadi? Itu dari dinding Mo, sama. Oke, I see. Oke, sudah. Ya. Tapi kita hanya menambahkan profil ataupun tali air di Iya. sini. Supaya dia punya kesan lingkarnya tetap ya. Iya. Cuman itu. Oke. Nah ini yang bagian ini sebenarnya bagian tangga nih Mo. Oke. Bagian bawah kita tetap usulin pakai ini, atasnya kita kaca. Oke. Nah ini nanti yang bagian sebelah sini, karena ini di balkon, kacanya ini tetap bisa dibuka. Oke. Sama dengan nanti kita akan lengkapi, kalau Romo udah setuju konsepnya, lengkapi detail-detail mana yang bisa dibuka, mana yang enggak. Oke. Nah ini kan nggak bisa dibuka karena ini, kalau yang ini ada dari balkon ya Mo. Iya. Yang ini kan di atas tangga. Nah yang ini penempatan ini seharusnya mungkin yang kita mau tanyakan, memungkinkan nggak Om Stan bikin baloknya ini nggak sampai depan nih Mo? Ustaz Sulian. Dipotong baru nggak Cak? Baru Ustaz Sulian. Ini bagian atas belakang kan? atas semua. Oh bagian tangga Mo? Oh tangga sana depan maksudnya depan. Ya. Ya tangga depan. Dia membalok itu. Buat corona begini setiap musim kita putar. Depan, bagian depan. Ditolong lagi bisa nggak? Bagian depan. Bagian depan gitu. Nah ini Om San, bisa nggak bikin balok tangganya ini tidak sampai keluar di sini gitu? Ustaznya itu. Depan punya. Supaya kita bisa masang jendela kisi-kisi ini full atas ke bawah. Nah berharap baloknya ada di sisi dalam Om San. Bisa Ustaz? Bisa Pak Heru. Bisa. Jadi benar-benar kalau putar sedikit tolong dari kanan Cak. Nah jadi jadi si tampilan dari depannya balok itu nggak kelihatan Mo. Ini nih nggak ada baloknya, itu mau yang nggak supaya
yang garis biru mau. Iya ya. Bagian samping kanan. Om Stan bisa ya? Ustaz dia apa? Iya, iya. Dia semen. Ustaz ini mau pakai rebel dulu kan apa? Samping kiri kiri. Supaya ini utuh. Sehingga kis-kisnya sampai di bawah. Ya kisi-kisinya tidak terbelah oleh balok. Banget. Iya. Karena kan kita akan pesan kisi-kisi ini biasanya orang akan datang mengukur dan baru diproduksi kan mau. Iya ya. Baloknya Om Stan bisa ya Om? Iya, Bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, oke. Nah, kalau yang di bagian belakang mau di atas mimbar, kita potong lagi aja nanti. Nah ini sebetulnya atapnya cuman begini nih Om San, ini dak yang udah ada. Iya. Sekarang kan daknya lubang ya Om San. Iya. Ini kita tinggal naikkan aja dinding. Kita tuh ada tambahan balok sedikit untuk narikin atap ini, atap ringan aja gitu. Atau mau didak lagi terserah sih. Ustaz mau gimana? Sisi kemeringan dengan atap naik di Hmm. depan itu. Tapi mungkin ini kita harus kecilin nih Cat. Oh iya Pak. Panas ya. Enggak, suara. Oh iya. Om San kalau di sana atap kemiringan atap ini atap biasanya bahannya apa ya Om San? Bajaringan. Atapnya yang spandek. Tapi dia punya rangkanya itu bajaringan. Oh, di atas juga yang atap gerejanya pakai spandek kan? Iya Pak. Spandek dan rangkanya baja ringan. Nah kalau ini sih mungkin rangkanya nggak usah bajaringan kali, Iya. nanti repot mau. Jadi yang ini mungkin spandek, yang solid. Nah yang bagian transparan ini di sana bisa nyari bahan apa ya mau? Apa Om San? Oh ya, yang garis merah itu, garisan merah itu transparan ke bawah ya, lihat. Iya, cuman di bagian plafon bawahnya kita tetap harus ada lagi tutup, mungkin akrilik susu Kalau atau kaca susu. kalau di atas apa? Maksud yang paling atasnya kira-kira yang Pak Heru mereka pikirkan itu apa ya? Sebetulnya ya kalau idealnya kaca, Oke. Ya bisa. tapi untuk membuat kaca ini sendiri di sana bahan memungkinkan nggak mau? Memungkinkan karena kita di gereja utama itu ada kaca-kaca tebal yang ke pintu tuh ya. Tapi itu mesti pesan khusus ya kayaknya. Sebenarnya ini nggak perlu ini ya, nggak perlu yang kaca yang penting kalau amit-amit pecah dia harus tidak jadi kepingan yang besar-besar kok. Ya seperti kaca mobil langsung gitu. Ya Oke, karena nanti bisa melukai. Tapi kaca ini
apakah orang bisa step on tidak boleh, bisa atau nggak boleh? Kalau selama rangkanya ini padat, Yes. rangkanya cukup rapat, nggak apa-apa Oke. untuk diinjak. Atau mau pakai bahan kayak spandek yang transparan, Om Stan. Ada masih? Spandek transparan. Bisa kalau spandek transparan juga bisa Pak Heru. Ya, bahan ini mau Stan alderon gitu, supaya kalau ketemu spandeknya itu lebih gampang. Problemnya cuman ini yang kita mau tanyakan, Ya. ini tampilannya bisa bagus. Problemnya adalah suara pada saat di jatuh hujan, di sana hujannya cukup gede nggak curahnya? Wah ini daerah hujan memang. Karena suaranya ini kan pasti kalau atap-atap ini kita pakai insulasi dalamnya ya, Mo. Ya, ya. Nah ini yang kita harus kecilkan sebetulnya karena suara yang jatuh ke sini itu kalau nggak kaca suaranya kencang. Ya, makanya sebaiknya kaca aja. Kalau nanti pantulan lentingan air itu yang meredam suara cuma kaca. Tapi kalau udah ke bahan yang itu pasti bunyi gitu loh. Iya. Justru kalau bisa kaca lebih baik. Secara prinsip gimana tekniknya Om Stan bisa atur. Tapi harus ada kemiringan nih, Mo. Ya, ya. Air mengalir. Dan bagian dalamnya nih kita tetap yang bagian bawah kaca ini mungkin yang saya warnain biru nih di plafonnya tetap harus ada penutup kayak akrilik aja yang warnanya sunblock atau susu gitu mau. Oke, oke. Jadi kalau kita lihat utuh dari belakang, coba potongannya dihilangin, Jak. Ya hanya ditambah begitu, Om San. Iya. Jadi kaca Setengah boleh setengah. Pak Heru, itu yang di sana kan kita mengadakan kaca ya tadi untuk meredam apa nama air dan hujan. Lalu yang sisanya itu bahannya spandek biasa ya, maksudnya yang itu ya. Ini nggak apa-apa sama dengan bahan atap ini, Mo. Oke. Tapi paling nanti kan pada saat kita naruh spandeknya, kacanya ini harus overlapping ya, Om San, di atasnya. Kira-kira cukup jelas nggak, Om San? Iya. Oh sorry, dia cari fokus. Sebelum Pak Heru lanjut, dari gambaran umumnya tadi ya, Ya. itu bagaimana ya? Pasti kami Pastor Saka, Romo Zakarias, kami semua yang ada di sini, kita kan kehilangan kenangan Spanyol dan Portugis. Sebenarnya Ya. itu dua negara yang pertama landing injakan kaki di kepulauan ini. Dan apa yang dibuat ini sebenarnya mengembalikan memori. Dan itu kami tidak dapat diambil. Jadi kita berusaha ini betul digolkan ini. Yang tadi apa lorongnya tadi itu loh. Ya. Itu mengingatkan kita benteng Dustede mungkin atau benteng-benteng di Halmahera. Semuanya. Iya. Luar biasa.
Dan memang karena perpolitikan di kota sini, Portugis yang pertama nyampe Santo Francisco Xaverius itu sungguh-sungguh dihilangkan karena sending dari sejarahnya. Jadi Belanda yang akhirnya memonopoli segalanya. Padahal awalnya sih Portugis. Masih ada benteng-bentengnya Pak di sini. Ada benteng Amsterdam. Ya. Stede. Mesti dia satu iya. Stede iya. Kamu mesti ngomong tuh. Coba tanya. Iya, bisa saya di atas. Yang nanti kesini naik itu. Pak Heru, Ya. kalau sekarang saya angkat laptop, tidak bisa ya, kita tidak pancarkan. Kita dengan laptop saja, lalu kita keluar lihat di lapangannya yang sekarang mereka sedang kerjakan. Terus Ya. mungkin ada insight yang baru untuk beri masukan mengembangkan tiang ke atas sampai pada batas mana supaya karena ini kalau dinaikkan, kalau dicor sampai di atas lalu ada kekeliruan kecil pasti kita harus robohkan atau kita buat seperti apa begitu Ustaz. Saya tahu saja. Jadi kita bisa kami bawa ini HP laptop keluar lalu tim arsitektur bisa melihat keadaan di luar lalu bisa sinkron dengan gambar yang ada ini bisa nggak ya? Boleh aja sih, mau? Nggak apa-apa. Terima kasih.